Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran geografi bersama Suci Indasari. Selanjutnya kita akan menjelajahi negara Thailand, salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, melalui pendekatan geosper, unsur kebudayaan, dan konsep geografi dan 10 konsep geografi. Mari kita pahami bagaimana lingkungan alam dan kehidupan manusia di Thailand saling berhubungan dan membentuk karakter di negara ini. Yang pertama yaitu ada letak dan gambaran umum untuk Thailand. Yang pertama, Thailand terletak di kawasan Asia Tenggara di bagian tengah semenanjung Indochina. Dan secara astronomis, Thailand berada di antara 6 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Nah, untuk batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Nah, selanjutnya sebelah barat yaitu berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas luas wilayah Thailand sekitar 513.000 km persegi dengan ibu kota Bangkok dan Krung Thep Maha Nakhon. Negara ini memiliki populasi sekitar 70 juta jiwa dan terkenal dengan julukan Negeri Gajah Putih. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari dari bagian segi geosfer. Yang pertama yaitu ada litosfer. Litosfer Thailand merupakan bagian penting yang membentuk kondisi alam dan sumber daya negara ini. Nah, Thailand memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan di utara, dataran rendah di tengah, hingga dataran pantai di selatan. Selanjutnya, untuk morfologi Thailand yaitu ada wilayah utara, pegunungan tinggi seperti pegunungan Tanen Tongchai. Nah, untuk wilayah tengah, dataran rendah seperti Sungai Chao Phraya, daerah paling subur dan menjadi pusat pertanian. Selanjutnya, wilayah selatan yaitu dataran sempit dengan perbukitan dikenal dengan hasil karet dan kelapa sawit. Selanjutnya, untuk tanah di Thailand ini memiliki tanah aluvial di dataran tengah, membuat wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, terutama padi yang menjadi komoditas utama negara ini. Selanjutnya yaitu ada konsep geografi. Yang pertama yaitu morfologinya, bentuk permukaan bumi Thailand bervariasi. Untuk nilai kegunaan, tanah subur di lembah sungai sangat bermanfaat untuk pertanian. Konsepnya geografi yang terkait yaitu ada morfologi. Nah, untuk bentuk permukaan bumi Thailand bervariasi. Selanjutnya yang terkait juga ada nilai kegunaan, tanah subur di lembah sungai sangat bermanfaat untuk pertanian. Untuk keterkaitan yang lainnya lagi yaitu ada diferensiasi area, yaitu tiap wilayah punya karakteristik fisik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu ada atmosfer. Untuk atmosfer di Thailand dipengaruhi oleh iklim dan aktivitas penduduknya. Negara ini beriklim tropis muson dengan 3 musim utama, yaitu musim panas dari bulan Maret sampai bulan Mei. Selanjutnya musim hujan dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Selanjutnya musim sejuk dari bulan November sampai bulan Februari. Nah, untuk suhu rata-rata tahunan sekitar 27 derajat Celcius dan curah hujan mencapai 1.200 sampai 1.600 mm per tahun. Untuk konsep geografi yang terkait yaitu ada konsep lokasi, yaitu posisi lintang menyebabkan iklim tropis dan konsep yang terkait juga yaitu ada interaksi dan interdependensi, yaitu iklim mempengaruhi pola tanam,
ekonomi, dan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu ada bagian yang ketiga, yaitu ada hidrosfer. Nah, untuk hidrosfer ini Thailand memiliki banyak sumber daya air yang penting bagi kehidupan dan perekonomian. Mulai dari sungai utama, yaitu ada Sungai Chao Phraya yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di Teluk Thailand. Sungai ini menjadi jalur transportasi dan sumber irigasi utama. Selain itu, terdapat sungai-sungai lain seperti Sungai Mekong di timur laut dan Ping di utara. Thailand juga memiliki danau dan waduk besar untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk konsep geografi yang terkait yaitu ada konsep keterjangkauan, yaitu ada sungai besar memudahkan mobilitas dan distribusi barang. Nah, untuk interaksi ruang juga itu memiliki keterkaitan dengan sungai menghubungkan wilayah pegunungan dengan dataran rendah. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada bagian biosfer. Untuk biosfer ini, biosfer Thailand sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan seperti hutan tropis menutupi sekitar 31% wilayahnya dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Nah, untuk floranya yaitu ada pohon jati, pohon karet, bambu, dan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu ada fauna. Untuk fauna di Thailand, kita semuanya pasti sudah mengetahui adanya ikonik yaitu gajah Asia. Nah, untuk gajah Asia ini menjadi simbol nasional. Selanjutnya ada harimau, rusa, dan berbagai jenis burung tropis. Namun, deforestasi menjadi tantangan serius akibat perluasan lahan pertanian dan industri. Untuk konsep geografi yang terkait yaitu ada pola. Untuk pola persebaran hutan lebih banyak di utara dan barat. Selanjutnya ada konsep yang terkait juga yaitu nilai kegunaan. Hutan menyediakan kayu dan pariwisata ekowisata. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu ada antroposfer. Nah, untuk antroposfer ini yaitu lapisan kehidupan manusia yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bahasa. Nah, yang pertama yaitu ada kependudukan. Untuk kependudukan di Thailand yaitu jumlah penduduknya kurang lebih 70 juta jiwa, mayoritas tinggal di perkotaan, terutama Bangkok. Selanjutnya untuk ekonomi, Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sedang berkembang. Komoditas utama yaitu ada beras, karet, kelapa sawit, tekstil, dan elektronik. Selanjutnya untuk sektor pariwisata juga sangat penting, terutama di Bangkok yaitu ada Chiang Mai dan Phuket. Untuk bahasa dan agama di Thailand yaitu bahasa resmi menggunakan bahasa Thai. Dan untuk agama yaitu ada agama utama Buddha Theravada, 95% penduduknya. Untuk budaya, nah, untuk budaya ini Thailand dikenal dengan budaya sopan santun, salam wai, tarian tradisional, dan festival Songkran. Selanjutnya konsep geografi yang terkait yaitu ada konsep aglomerasi. Penduduk terkonsentrasi di kota-kota besar, interaksi dan interdependensi, kota-kota dan desa saling bergantung. Selanjutnya keterkaitan ruang yaitu transportasi dan ekonomi terhubung antar daerah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 7 unsur kebudayaan di Thailand yang menurut Kuncharaningrat ada 7 unsur kebudayaan yang bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Thailand. Yang pertama yaitu ada sistem religi, mayoritas beragama Buddha Theravada. Selanjutnya untuk sistem organisasi sosial masyarakat yaitu untuk sistem organisasi sosial yaitu ada masyarakat hidup rukun dengan nilai hormat terhadap raja dan biksu.
Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan ini ada pendidikan yang maju dengan fokus pada teknologi dan pariwisata. Selanjutnya yaitu ada bahasa yang menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa nasional. Untuk kesenian yaitu ada tarian tradisional, musik gamelan Thai, dan arsitektur kuli yang megah. Selanjutnya yaitu ada sistem mata pencaharian yaitu bertani, berdagang, dan pariwisata. Selanjutnya ada sistem peralatan hidup yaitu ada rumah panggung, kayu di pedesaan, serta teknologi modern di perkotaan. Selanjutnya yaitu keterkaitan konsep geografi yang terkait, yaitu ada kebudayaan berkembang karena interaksi antar ruang dan diferensiasi area antar daerah, antar desa, kota, dan wilayah pedesaan. Konsep dasar geografi dengan keterkaitan dengan negara Thailand. Selanjutnya yang pertama yaitu ada konsep 10 konsep geografi ini penerapan di Thailand. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi. Konsep lokasi di Asia Tenggara strategis untuk perdagangan. Selanjutnya yaitu ada konsep jarak. Untuk konsep jarak ini dekat dengan negara-negara ASEAN ya. Jadi negara Thailand ini dekat dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konsep morfologi. Konsep morfologi ini yaitu ada pegunungan di utara, dataran di tengah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini yaitu ada infrastruktur transportasi modern yang memudahkan aksesibilitas di negara Thailand ini. Kemudian yang kelima yaitu ada konsep pola. Untuk konsep pola ini persebaran penduduk padat di Bangkok. Jadi konsep pola ini penyebarannya hanya sebagian besar wilayahnya itu padat di wilayah ibu kotanya yaitu di Bangkok. Selanjutnya ada aglomerasi. Untuk aglomerasi ini yaitu ada pusat ekonomi terkonsentrasi di kota. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Nah, untuk nilai kegunaan yaitu ada tanah subur dan sungai untuk pertanian. Untuk selanjutnya yaitu ada interaksi dan interdependensi. Untuk interaksi dan interdependensi ini yaitu adanya hubungan kuat antara desa, kota, dan antar negara ASEAN lainnya. Selanjutnya yaitu ada diferensiasi area. Setiap wilayah punya ciri khas budaya dan alam. Nah, untuk negara Thailand ini ciri khasnya yaitu dengan gajah putih. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan ruang. Nah, untuk keterkaitan ruang, aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator kuantitatif di negara Thailand. Yang pertama yaitu ada PDB per kapita di negara Thailand. Untuk PDB-nya yaitu 4.200.000 US dollar. Kemudian ada tingkat korupsi di negara Thailand yaitu ke-88 dari 180 negara. Kemudian yaitu ada pertumbuhan penduduk di negara Thailand mencapai 0,63%. Selanjutnya yaitu ada angka kelahiran di negara Thailand yaitu ada 14,88 pada tahun 2023. Selanjutnya ada angka kematian bayi di negara Thailand yaitu 1,4% pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu ada usia harapan hidup di negara Thailand yang yaitu 75,91 pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu ada HDI atau Human Development Index yaitu 0,766 pada tahun 2023. Ekonomi dan budaya saling memengaruhi antar wilayah lainnya. Nah, mungkin dari konsep geosfer dan mulai dari 10 konsep dasar geografi
dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa Thailand sebagai negara berkembang memiliki kekayaan alam, budaya, dan potensi ekonomi yang besar. Melalui 5 geosfer, kita memahami interaksi antara alam dan manusia. Sementara 7 unsur kebudayaan dan 10 konsep geografi membantu kita melihat keterkaitan antar ruang, tempat, dan kehidupan. Jadi, mempelajari Thailand bukan hanya tentang mengenal negara lain, tetapi juga tentang memahami bagaimana bumi dan manusia saling berpengaruh dalam membentuk kehidupan. Nah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk mencatat poin-poin penting dan diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Mungkin hanya seperti itu ya untuk yang saya sampaikan. Nah, juga ada bagaimana geosfer di Indonesia dibandingkan negara Thailand. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sawadee krap, bye bye.